Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran statistik deskriptif. Pada video ini kami akan membahas mengenai materi ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan juga presentil. Materi ini penting karena membantu kita memahami posisi suatu nilai di dalam kumpulan data. Dalam statistik, ukuran letak digunakan untuk menunjukkan posisi suatu data setelah data diurutkan. Ukuran letak yang sering digunakan adalah kuartil, desil, dan juga presentil. Dengan ukuran letak, kita tidak hanya tahu nilai data, tetapi juga tahu di posisi mana data itu berada dalam kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama videonya. Hai, saya Ina Rahmadani dengan NIM 401241156. Hai, aku Siti Nur Latifah dengan nomor NIM 4012464. Jadi dengan NIM 401189165. Hai, saya Sabrina Salsabila dengan nomor NIM 401241669. Hai, saya Hadinda Dewi Wijaya dengan NIM 401241178. Saya Muhammad Rafiq Usai dengan NIM 401241131. Halo, saya Syafrin Kagama dengan NIM 4014176. Statistik deskriptif adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan mudah, biasanya melalui perhitungan seperti rata-rata, median, dan modus, serta penyajian dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum terhadap populasi yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi definisi kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian, sehingga nilai-nilai distribusi dapat dibagi menjadi kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Namun, sebelum data dibagi menjadi 4 kelompok, data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori. Yang pertama, dengan data yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan yang kedua dengan data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Untuk menentukan nilai kuartil dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4, di mana KI sama dengan kuartil ke I, N sama dengan jumlah data, dan I sama dengan letak kuartil. Baik, di sini saya menjelaskan contoh soal kuartil data tunggal, yaitu menentukan nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal yang memiliki beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua, tentukan letak kuartil dengan rumus berikut ini. Dengan keterangan KI yaitu kuartil ke I dan N itu jumlah data, berarti yaitu letak kuartil. Menentukan K3 dengan menggunakan rumus seperti yang tadi, sehingga menjadi berikut. Nah, dari hasil di atas, maka data ke 8,25 berada di antara data ke 8 dan 9, sehingga menjadi K3 sama dengan data ke 8 tambah 0,25 data ke 9 dan data ke 8. K3 sama dengan 8,5, K3 sama dengan 85 tambah 0,25 dalam kurung data ke 9 yaitu 90, data ke 8 yaitu 85.
K3 sama dengan 85 ditambah 1,25 sehingga menjadi K3 sama dengan 86,25. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K3 menunjukkan nilai 86,25. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar, di mana desil pertama memiliki 10% data di bawahnya, desil kedua memiliki 20% data di bawahnya sampai dengan desil ke-9. Sedangkan desil ke-10 tidak termasuk sebab merupakan data maksimum. Selanjutnya rumus desil data tunggal, di mana DI sama dengan I di dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. DI sama dengan urutan DI, N sama dengan jumlah data, dan I adalah urutan desil. Desil data tunggal. Data nilai statistik 1 dari 10 mahasiswa. Langkah yang pertama, urutkan data. Langkah yang kedua, tentukan letak desil 3. Menentukan desil 3, rumusnya I dikali N plus 1 dibagi 10 sama dengan 3 dikali 10 plus 1 dibagi 10. Hasilnya yaitu 33 dibagi 10 menjadi 3,3. Dari hasil data di atas tadi, 3,3 berada di antara data 3 dan 4 sehingga menjadi seperti berikut. 3 sama dengan data ketiga plus 0,30, data keempat dikurangi data ketiga sama dengan 65 plus 0,30, 70 dikurangi 65 sama dengan 65 plus 1,5 menjadi 66,5. Nah, sekarang bagian aku nih, aku bakal jelasin tentang persentil. Tapi kamu tahu nggak sih persentil itu apa? Nah, persentil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian untuk menunjukkan posisi suatu nilai. Nah, persentil membantu kita untuk melihat apakah suatu data itu tergolong rendah, sedang, atau tinggi dalam sebuah kelompok data. Nah, untuk menentukan nilai persentil data tunggal, kita bisa menggunakan rumus PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. PI adalah posisi persentil ke I adalah nilai persentil yang dicari, dan N adalah jumlah data. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh persentil data tunggal. Nah, dari data tersebut kita mengambil sampel sebanyak 12. Kita akan mencari persentil data ke 22. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu langsung menentukan dengan menggunakan rumus I kali N plus 1 dibagi 100. Maka datanya yaitu 22 dikali 12 tambah 1 dibagi 100. Maka hasilnya 286 dibagi 100. Hasilnya 2,86. Nah, dari data tadi 2,86 ini berada di antara data kedua dan ketiga sehingga menjadi sebagai berikut. Data kedua ditambah 0,86 dan data ketiga dikurangi data kedua. Maka hasilnya 55 ditambah 0,56 dan 60 dikurangi 55. Maka hasilnya 55 ditambah 4,3 hasilnya 59,3. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi P persentil 22 yaitu menunjukkan nilai 59,3. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ukuran letak data seperti kuartil, desil, dan persentil membantu untuk memahami posisi suatu nilai dalam distribusi data. Pada data tunggal, perhitungan dilakukan dengan mengurutkan data, sedangkan pada data kelompok menggunakan tabel distribusi frekuensi. Secara keseluruhan, ukuran letak data mempermudah analisis, menggambarkan sebaran data, dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Diam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu, dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah
deskriptif itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kita dapat menyajikan data dengan jelas. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi pola data dengan menghilangkan pemusatan ukuran data. Kemudian yang ketiga itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penelitian. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Aku jadi ingin belajar tentang statistik deskriptif. Tapi bagaimana ya caranya? Caranya gampang banget loh. Kuliah aja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pekalongan. Kita tunggu ya. Menawar trauma datang seadanya, terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu, dan sekarang aku tahu